giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, Salam adik-adik semuanya. Apa kabarmu hari ini? Harapan kakak semuanya ada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Adik-adik, hari ini kita berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kita merasakan penyertaannya yang luar biasa, kasihnya yang luar biasa, melindungi dan menjaga kita, memberkati kita sepanjang minggu ini. Adik-adik, kita mau katakan berlimpah sukacitamu di dalam hidupku lewat pujian pada hari ini yang kita nyanyikan bersama-sama. Ayo adik-adik kita berdiri. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku melimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Terima kasih adik-adik untuk pujiannya kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita satukan hati kita kembali. Kita mau angkat pujian juga kepada Tuhan. Kita sama-sama duduk kembali, lipat tangannya dengan manis. Kita mau katakan, Bapa, ku datang padamu. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita. Kita rasakan jamahan Tuhan, kita rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
adik-adik, sekarang kita mulai ibadah kita. Kami undang adik-adik bangkit berdiri. Ibagas goran inai bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa ton dina pasing, sitopa langit pakon tanah on. Amin. Martonggo mahita. Ham Tuhan lebata Bapa nami, martupudo hanami bani ari pinapesing muon. Ajari hamba hanami memuji pakon pasangapkon goranmu, marhite hata pakon pangabak nami. Buai hamba pinggor pakon uhur nami, ase marmalas niur hanami, menangihon rosi marin bagaskon, apa makorjoan hatamu napasiin. Ay hatamu indo hagaluhon bendami. Amin. Adik-adik kami persilakan duduk kembali. Sion, ulang horam manak sion hatana sotongon marimbang hasoman jelma. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Pada hari ini Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Oke adik-adik, sekarang kita waktunya mendengarkan cerita. Siapa yang mau dengar cerita? Siapa? Ina nggak dengar? Oke, sekarang kita mau dengar cerita. Tapi sebelum kita dengar cerita, mari kita angkat satu pujian. Mari silakan bangkit berdiri. Buka Alkitab, lalu dibaca. Buka Alkitab.
firman. Silahkan duduk yang manis ya adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan. Sehat semua kan? Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apakah sudah dipersiapkan Alkitabnya? Iya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayo kita buka nas firman Tuhan. Hari ini tertulis di 1 Korintus 1 ayat 5. 1 Korintus 1 ayat 5. Kakak akan membacakannya buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan. Sekali lagi ya, kakak bacakan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan hari ini adalah membicarakan masalah kesuksesan atau latar belakang yang dialami oleh jemaat di Korintus. Pada zaman dahulu jemaat di Korintus mengalami perkembangan yang sungguh luar biasa majunya. Secara ekonomi, bangsa ini sangat maju. Mereka menguasai teknologi, mereka menguasai pendidikan, mereka juga menguasai kebudayaan. Hampir segala segi kehidupan mereka kuasai. Karena itu mereka menjadi bangsa yang sangat maju. Di satu pihak, Paulus sangat bersyukur atas kondisi yang dialami oleh jemaat di Korintus. Tetapi Paulus mengingatkan jemaat ini supaya mereka tidak menyombongkan diri atas apa yang mereka sedang alami, atas apa yang mereka sedang dapatkan. Rasul Paulus mengatakan, kalau kamu mendapatkan pengetahuan, kekayaan, itu karena Dia dan di dalam Dia. Kenapa adik-adik? Karena jemaat ini semakin hari semakin tamak. Jemaat ini semakin hari semakin sombong. Semakin hari semakin angkuh. Sehingga datanglah Rasul Paulus untuk mengingatkannya. Adik-adik, kakak ingin bertanya. Siapa di antara adik-adik yang ingin menjadi orang pintar? Ya, turun tangannya. Semua ingin menjadi pintar. Semua bercita-cita ingin menjadi pintar. Bahkan orang tua pun berusaha sedaya upayanya untuk membuat anaknya menjadi anak-anak yang pintar. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi anak yang pintar? Ayo, siapa tahu? Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Bagus. Apalagi? Harus hidup disiplin. Iya. Itu juga perlu. Kemudian apa lagi? Harus mendengarkan nasihat orang tua. Iya. Kemudian apakah ketika kita sudah mendapatkan kepintaran, kita bisa sombong? Tidak adik-adik. Kalau kita pintar, kita tidak boleh sombong. Kalau kita pintar, kita tidak boleh melihat orang lain itu rendah. Kalau kita pintar, kita tidak boleh mengata-ngatai orang. Hei, kamu bodoh. Saya nggak mau berteman dengan kamu karena kamu nggak pintar. Kenapa adik-adik? Bahwa kepintaran itu
berasal dari Tuhan. Memang adik-adik, kan saya pintar Kak, karena saya belajar. Iya memang. Tapi kenapa kamu bisa belajar? Karena Tuhan berikan kesehatan. Karena Tuhan berikan pikiran yang sehat kepada kamu. Adik-adik, apakah menjadi anak-anak Tuhan itu cukup pintar? Oh, tidak, iya. Tapi harus bagaimana? Kita harus cerdas. Sebagai anak Tuhan, kita harus hidup pintar dan cerdas. Terus ada yang bertanya, kalau saya pintar dan cerdas, terus apakah saya akan menjadi sukses? Iya. Ketika kepintaran ada di tangan kita, ketika kita hidup di dalam kecerdasan yang berasal daripada Tuhan, pasti kita akan bersukses. Bagaimana caranya Kak? Supaya kita bisa hidup pintar dan cerdas. Harus mempunyai persekutuan yang baik dengan Tuhan. Semakin kita pintar, seharusnya semakin kita menyadari bahwa itu berasal dari Tuhan. Lah, terus kalau kita sudah pintar, kita tahu itu berasal dari Tuhan, bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Kita harus bersyukur. Karena kita dikasih pintar. Banyak loh adik-adik, orang lain gak pintar. Tapi sebagai orang pintar dan cerdas, kita tidak boleh menghina mereka. Sebagai orang pintar dan cerdas, kita harus berteman dengan mereka. Kalau dia minta diajari, kita harus mengajarinya. Artinya apa? Ketika kita mengajari dia, kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Secara tidak langsung adik-adik, kita sudah berhikmat mempergunakan kepintaran dan kecerdasan kita itu. Adik-adik, banyak gak yang kita lihat di sekolahan atau di lingkungan rumah kita? Banyak orang-orang pintar adik-adik. Tapi banyak juga dia pintar tapi hidupnya tidak benar. Sama seperti nats kita tadi. Jemaat di Korintus mengalami kemajuan. Memiliki kekayaan yang berlimpah. Mempunyai kemampuan yang luar biasa. Tetapi mereka menjadi sombong. Mereka tidak sadar bahwa itu berasal dari Tuhan. Lah, ini firman Tuhan mengingatkan kita. Anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, dan berhikmat. Bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai itu? Apa yang harus saya lakukan, Kak? Pertama adalah memperbaiki persekutuan dengan Tuhan. Kita harus lebih banyak lagi belajar firman Tuhan. Kita harus sering-sering berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang menuntun kita. Supaya kita mengerti, oh ternyata rencana Tuhan memberikan kepintaran kepada saya. Supaya saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oh ternyata Tuhan memberikan kepintaran kepada saya. Kecerdasan kepada saya. Supaya bisa menyenangkan hati orang tua. Bagus gak menyenangkan hati orang tua? Oh bagus dong. Dan harus. Tapi di atas semuanya itu kita harus kembali sadar bahwa kepintaran, kekayaan, talenta, kecerdasan itu berasal daripada Tuhan. Kenapa? Seperti firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi adik-adik, siapa yang mau menjadi anak yang pintar? Ya, semua mau anak pintar. Mari berlomba-lomba supaya kita menjadi anak pintar, cerdas, dan takut akan Tuhan. Ketika itu kita dapatkan dalam kehidupan kita, pasti
hubungan kita dengan Tuhan semakin baik. Kalau hubungan kita dengan Tuhan semakin baik, berarti sikap kita kepada teman-teman bagaimana? Pasti semakin baik, Kak. Kalau kita pun pinter, nanti kita sukses, kita kaya, kita tidak akan sombong kepada teman kita yang tidak mempunyai apa-apa. Kita tidak akan sombong kepada teman kita yang tidak mempunyai ilmu. Kalau kita pinter, kita mempunyai segala-galanya, kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Itu yang diharapkan buat kita anak-anak sekolah minggu. Jadi buat anak-anak mulai dari sekarang, ayo berlomba-lomba. Mumpung masih muda, mumpung masih dalam studi. Ayo bersaing dengan sehat. Ayo belajarlah dengan disiplin. Jangan kita membuang-buang waktu percuma. Jangan hari-hari kita habiskan untuk bermain-main doang. Adik-adik, nanti kalau sudah tua akan menyesal kalau tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan menganjurkan kita supaya kaya dalam pengetahuan. Tuhan menginginkan kita kaya dalam pengetahuan. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ketika kita memiliki kekayaan di dalam pengetahuan, ketika kita menjadi anak-anak yang pintar, ketika kita mempunyai talenta yang baik, talenta yang banyak, kita tidak menjadi sombong. Kita tidak sedang meninggikan hati kita, tidak menjadi congkak, ataupun tidak menjadi tinggi hati. Tapi kita semakin sadar bahwa itu adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah berkat Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik yang terkasih, mulai sekarang, ayo kita saling mengingatkan teman-teman kita supaya kita sama-sama belajar, supaya kita sama-sama disiplin, supaya kita sama-sama lebih baik lagi persekutuannya dengan Tuhan, supaya kita mengerti mana yang harus kita kerjakan dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita, apa yang akan kita kerjakan supaya kita mencapai masa depan yang lebih baik. Apa yang kita kerjakan supaya apa yang diinginkan orang tua untuk membahagiakan mereka, untuk menyenangkan hati mereka boleh tercapai. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita dan menguatkan adik-adik untuk semakin semangat belajar, untuk semakin berlomba-lomba dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita semua. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biar Bapa Engkau sendiri yang boleh memateraikannya, menyempurnakannya di dalam hati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Kau Tuhan tahu keterbatasan kami dalam mengerti. Dan Kau juga Tuhan melihat bagaimana kami selama ini di hadapan Tuhan. Bapa di surga secara khusus juga Tuhan, kami berdoa buat seluruh anak-anak kami yang sedang sekolah ya Tuhan. Mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan biar Tuhan Engkau yang menopang mereka untuk mereka boleh menikmati masa-masa belajar dari rumah, supaya mereka bisa mengatasi setiap persoalan yang mereka hadapi di dalam sekolah mereka Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk negara kami ini Tuhan, biar Allah yang campur tangan, biar apa yang terjadi pada saat ini Tuhan Engkau berikan bagi kami anak-anak Tuhan kerinduan untuk memperbaiki diri, untuk lebih lagi disiplin di dalam menjaga kesehatan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menguatkan kami, memberikan semangat baru kepada kami, terutama anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Di sini kakak punya 2 tokoh nih. Kalian tahu gak ini siapa? Ini adalah Nadiem Makarim, Bapak Menteri Pendidikan kita. Dan ini adalah Raja Salomo. Kalian tahu gak kelebihan mereka apa aja? Nadiem Makarim sangat pintar loh adik-adik.
Ia mendirikan perusahaan Gojek online yang sekarang sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sudah sampai ke luar negeri. Kalian juga pernah order kan Gojek online? Lalu Kak, bagaimana dengan Raja Salomo? Raja Salomo juga sangat pintar loh adik-adik. Ia selalu mengambil keputusan dengan bijak untuk rakyat-rakyatnya. Raja Salomo dan Nadiem Makarim juga sangat bijaksana adik-adik. Apa ya kebijaksanaan Raja Salomo? Raja Salomo terkenal sebagai raja yang bijaksana pada masa pemerintahannya. Ia selalu tepat mengambil keputusan untuk rakyat-rakyatnya. Lalu Kak, bagaimana bijaksananya Nadiem Makarim? Sebagai Menteri Pendidikan Indonesia, Nadiem Makarim harus memilih kurikulum apa yang cocok dan baik untuk pendidikan Indonesia. Raja Salomo juga takut akan Tuhan adik-adik. Ia selalu berdoa meminta kepada Tuhan untuk memberinya hikmat dan selalu meminta Tuhan untuk memimpin hidupnya. Sehingga pada masa pemerintahan Raja Salomo, rakyatnya sangat makmur dan kekayaan Raja Salomo itu juga sangat berlimpah loh adik-adik. Tugas untuk adik-adik kelas besar, coba cari 2 tokoh seperti yang Karu tadi contohkan, lalu cari apa kelebihan dari mereka masing-masing dan kenapa ia diberkati oleh Tuhan. Tugasnya dikumpulkan lewat WA, Kakak tunggu. Oke, baiklah adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelumnya, mari kita angkat tangan kita dulu. Kita katakan kepada Tuhan, Huberedon, Hubani, Harajaoni, Naibata. Ayo adik-adik, kita katakan sekali lagi, 2, 3, ya. Huberedon, Hubani, Harajaoni, Naibata. Amin. Hore, mari kita angkat pujian kita, lagunya Ijo Nadong Huboan Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, kita kumpul persembahan kita. Boleh kita tepukkan tangan kita ya, kita nyanyikan di sini aku bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi ya, di sini aku bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Oke adik-adik sekalian, kita nyanyikan dalam versi Simalungun ya. Kita nyanyikan Ijo Nadong Huboan Tuhan, galangan migoluhku nadop dineremu, sadihama hargani Tuhan, marimbang pasu-pasu, nadop dineremu, sejalo-ma Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama Ijo Nadong Huboan Tuhan. Mari adik-adik, semangat ya. Ijon adong huboan Tuhan, galangan ni goluhku nadop dineremu, sadihama hargani Tuhan, marimbang pasu-pasu nadop dineremu, jaloma Tuhan malas mauhurmu. Kita nyanyikan sekali lagi Ijo Nadong Huboan Tuhan. Ijon adong huboan Tuhan, galangan ni goluhku nadop dineremu, sadihama hargani Tuhan, marimbang pasu-pasu nadop dineremu, jaloma Tuhan malas mauhurmu. Oke, terpuji nama Tuhan, sai jaloma Tuhan malas mauhurmu. Adik-adik, kita sudah selesai melaksanakan ibadah kita pada siang hari ini.
kita akan menutupnya. Kami dari guru-guru sekolah minggu tetap merindukan, mengharapkan supaya seluruh adik-adik sekolah minggu tetap mengikuti ibadah online untuk minggu-minggu yang akan datang. Kita menutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat ibadah yang sudah boleh kami laksanakan. Kau yang boleh memateraikannya di dalam kehidupan kami Bapa, supaya kami mempunyai kekuatan dan keteguhan iman Tuhan, supaya kami percaya bahwa Engkau merindukan kami Tuhan menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Tapi kami juga harus Bapa memiliki hikmat, supaya apa yang sudah kami dapatkan Tuhan boleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat seluruh studi anak-anak kami. Tuhan melihat bagaimana mereka saat ini dalam belajar setiap hari. Mungkin mereka bosan ya Bapa, mungkin mereka lelah dengan kondisi saat ini. Tapi ini salah satu cara Tuhan supaya kami lebih lagi banyak bersabar, supaya kami lebih lagi memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan turut campur tangan pada kondisi saat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat seluruh guru-guru dan pengurus yang ada. Biar Tuhan Engkau berikan kepada kami kerinduan yang lebih. Sesungguhnya Bapa, kami juga tidak lebih dengan saudara-saudara kami yang lain, tapi karena Tuhan Engkau sudah memilih dan memakai kami. Inilah kami Tuhan, dalam segala keterbatasan kami Tuhan, kami mau belajar melayani Tuhan. Sempurnakan pelayanan kami ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat persembahan yang sudah boleh terkumpul. Biar Tuhan kiranya ini boleh kami pergunakan Tuhan sebaik mungkin untuk meluaskan pelayanan kami di GKP Serang Banten ini. Bapa terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh orang-orang tua kami yang sudah menjadi saluran berkat bagi anak-anak ini ya Bapa. Tuhan Engkau yang boleh berkati kehidupan mereka di dalam segala permasalahan keluarga yang mereka hadapi. Tuhan Kau hadir dan turut campur tangan, sehingga mereka memiliki keyakinan Tuhan bahwa segala sesuatu yang mereka alami saat ini membuat mereka lebih dekat dengan Tuhan. Itulah kerinduan kami Bapa. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganu, pasada uhur nami, asetorang ganu. Seng boy dalanon nami, salakana torsa, dopham hasoman nami, torang agehuja. Amin, kita nyanyikan Bapa terima kasih.